Apa itu kesehatan? Ia adalah sesuatu yang penting bagi kita semua. Kualitas kesehatan kita bergantung pada hal-hal yang kita lakukan untuk mencapai impian kita, melihat tujuan kita, dan melihat kehidupan kita dari sudut pandang dengan cara yang luar biasa. Akan tapi banyak dari kita yang memiliki cerita yang lebih tentang kesehatan. Dari dua dari kita hidup dengan berbagai jenis penyakit, seperti tekanan darah tinggi, diabetes, stres, atau beberapa jenis penyakit lainnya seperti penyakit mental, anxiety, bipolar, dan lain-lain. Banyak dari kita yang mengidap penyakit itu, dan tanpa mereka sadari, 2 dari 4 dari kita hidup dengan mengidap 2 lebih dari penyakit tersebut. Lalu, bagaimana kita bisa berubah? Hal ini mengingatkan saya dengan beberapa orang dalam hidup saya yang sangat berpengaruh dalam hidup saya. Dan ini juga menjadi alasan mengapa saya sangat peduli dengan kesehatan. Saya punya paman berusia 40 tahun. Dia seorang pengkhotbah yang sangat produktif. Dia selalu pergi ke seluruh komunitasnya setiap hari. Berbagi kata-kata bijak kepada yang dicintainya. Dia memiliki seorang istri yang cantik dan anak yang cantik. Dia melakukan apa yang sudah seharusnya dia lakukan. Suatu saat, dia pergi ke dokter dan dokter mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki tekanan darah yang tinggi. Dan dia dianjurkan menurunkan sedikit berat badan atau dia bisa mati dalam waktu 1 tahun. Paman saya menanggapi dokter dan berkata kepadanya, saya pikir saya akan baik-baik saja. Saya akan tetap melakukan pekerjaan saya dan saya akan tetap melayani umat saya. Dan paman saya kembali ke apa yang dia lakukan. Tapi sayangnya paman saya yang masih muda meninggal sekitar seminggu kemudian. Saya punya teman yang lain, saudara laki-laki. Di masa jayanya seorang insinyur, seorang profesional yang sangat baik dalam kerjanya. Memiliki keluarga yang bahagia juga. Suatu saat istrinya membawa anak perempuan mereka ke sekolah. Dia seharusnya kembali ke rumah setelah pulang sekolah, tapi dia tidak kembali. Ditemukan dia sudah mati, terbaring di kamar mandi. Ternyata ditemukan dia memiliki darah tinggi. Hari ini, bahkan sekarang, banyak dari kalian yang memiliki ponsel. Saya dan kalian semua suka dengan sosial media. Dan itu bukanlah hal yang buruk. Kita nge-tweet, kita nge-scroll IG, scroll TikTok, chat di WA. Kita dapat banyak sekali informasi dari itu, dan kita dapat dengan cara yang cepat. Ketika kami terhubung dan memiliki dukungan sosial, kami tidak hanya berbagi keseruan, tapi kalian juga berbagi suka dan duka kalian. Posisi kalian ketika di atas maupun di bawah, orang-orang terhubung dengan kalian. Saya tidak tahu tentang kehidupan kalian, tapi ke depannya, ketika datang berbagai masalah kronis yang kalian alami tadi, seperti stres dan beberapa penyakit mental yang tadi jelaskan, kadang-kadang saya ingin mengatasinya dengan stres, dengan makan sepotong besar kue, atau dengan makan sebanyak-banyaknya. Kalau kita sebagai cowok mungkin dengan cara minum atau ngerokok atau yang lain-lain lah. Siapapun pasti pernah melakukan hal itu. Siapapun dapat bersaksi bahwa hal itu nikmat. Namun jika kita melakukan kondisi dari luar, kita semua mampu mengatasinya dengan cara yang sama. Dan kita semua duduk di sofa sepanjang waktu. Meskipun hal itu tidak mungkin selesai dalam waktu yang cepat, tapi setidaknya hubungan itu melepaskan sedikit penghalang dalam diri kita. Ketika datang dukungan kepada kita dan kepada kesehatan kita, apakah itu menjadi masalah? Apakah kita kadang-kadang merasa seperti kita mungkin perlu mencari teman baru? Ide saya ketika saya memikirkan tentang ini adalah bagaimana jika kita sebagai mahasiswa, sebagai pemimpin, sebagai promotor juga, dan juga kalian semua dari kita yang mendengarkan hari ini, bagaimana jika kita malah berpikir tentang kesehatan dengan cara yang baru? Kapan terakhir kali kalian memutuskan untuk pergi dan berjalan, atau beranjak dari kasur dan bersepeda, atau memulai sesuatu yang baru dengan berjalan-jalan di sekitar sungai? Banyak sekali penelitian yang sudah membuktikan bahwa ketika kalian bertemu dengan orang-orang secara langsung, itu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mengurangi stres sedikit demi sedikit. Seperti paman saya yang meninggal di usia mudanya. Dia merupakan seorang orator yang hebat. Seharusnya dia mendapatkan dukungan sosial dari kita, dari keluarga, dan sekitarnya. Setidaknya dia bisa hidup bahagia dengan sekarang. Tentu dengan menjaga pola hidup yang sehat juga. Social support atau dukungan sosial yang kerap sekali dianggap remeh atau sepele oleh kebanyakan orang ternyata memiliki dampak yang sangat besar bagi pengidapnya. Seorang yang mendapat dukungan sosial juga memiliki angka harapan hidup yang sangat tinggi dibandingkan dengan yang tidak mendapatkan dukungan sosial. Dukungan sosial juga sangat mempengaruhi kesehatan seorang karena melalui dukungan sosial juga individu mendapatkan bantuan dalam menghadapi situasi yang bermasalah. Kita sebagai manusia sudah seharusnya peka ketika ada teman atau keluarga atau siapapun dari kita yang mengalami beberapa penyakit seperti di atas.
untuk mensupport mereka, bisa dengan kata-kata positif, atau mungkin hanya dengan bertemu secara langsung, atau hanya sekedar bincang-bincang, atau bisa dengan mengajak mereka melakukan kegiatan-kegiatan positif dengan memberikan dia penghargaan kecil yang mungkin bagi kita kecil, akan tapi bagi dia sangat bermakna. Terima kasih, gue Vian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share ke teman-teman semua. I see you in the next video. Salam kreatif.